kabar penonton yang ada di rumah? Hari Sabtu memang udah paling pas banget Anda merapat duduk di depan televisi menyaksikan Bayu Oktara dan juga Novita Enji di acara Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Coba kita juga ingin menyapa dulu nih para penonton yang sudah hadir di studio Metro Manulife. Apa kabar? Baik. Baik. Sehat semua? Sehat. Sip lah kalau ya. gitu. Betul, seneng ya? Gitu. Enji, Yes. kalau diinget-inget ya, dan dipikir-pikir dari lubuk hati yang paling dalam. Aduh. Kita kan temenan tuh udah cukup lama ya. Iya. Dari sama-sama single. Oh benar. Udah gitu sama-sama punya keluarga. Benar. Sekarang tahu-tahu udah sama-sama punya anak. Iya. Aduh, tahu-tahu juga anakku tahun depan udah masuk SMP loh. Yang cepet banget Jeremy. Yang nomor 1 Jeremy tahun depan masuk SMP. Ya ampun, Waduh. waktu nggak berasa ya, tahu-tahu cepet banget. Banget. Tapi emang ya kalau kita dipikir-pikir ya, yang namanya kita membicarakan soal anak, itu memang tidak jauh-jauh ya, dari yang namanya biaya. Perencanaan itu kan harus dimulai dari sedini mungkin kan untuk anak-anak kita. Biaya itu mungkin berbeda-beda tahapannya ya dalam hal anak nih ya. Kayak misalnya waktu baru lahir, mungkin kita banyak menyedot anggaran itu untuk biaya susu, biaya kesehatan, ke dokter, imunisasi, Itu ya dia. kan? Begitu dia masuk sekolah beda lagi tuh. Beda lagi, biaya kita emang lebih banyak tersedot untuk biaya sekolah, makin kursus, gede lagi les ini, kursus menjahit Oh kali iya ya. benar. Iya kan beda-beda. Betul. Nah kan ya kita sendiri sebagai orang tua juga harus bisa jadi andalan supaya Iya. mempersiapkan masa depan mereka kan. Dan persiapan itu emang harus sedini mungkin. Belum lagi kalau ngomongin soal pendidikan ya, Bay ya. Kita harus gimana Coba aku mau nanya, persiapannya uang tuh? sekolah anak kamu kan pasti tiap tahun naiknya kan? Tambah Asik sih, kan? tambah sih, Aduh, lumayan. langsung pusing loh nih Makanya ngomongin kita soal nggak mau uang nanti sekolah anak cucu tahu-tahu nggak bisa sekolah gara-gara persiapannya Iya, belum matang. Itu dia. Aduh kaki pusing deh. Aduh. Aduh, apa kita Langsung diam saya. titipin aja anak tetangga apa ya? Aduh, tadi aku berencana mau nitipin ke kamu. jangan dong. Iya juga. jangan ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau kita mau ngomongin soal kesiapan mental kita nih terhadap pendidikan anak-anak kita, udah paling bener kita ngobrol sama Ibu Lely Tobing. Oh, Iya. praktisi pendidikan anak. Betul sekali. Hadir di sini? Hadir, kita sambut Ibu Lely Tobing. Apa kabar Ibu Lely? Mbak Enji. Silakan duduk. Terima kasih. Aku kalau ketemu Ibu Lely ini ya pasti curhatin soal anak, soal sekolah anak. Wah, itu nggak Yang emang bener ya Bu ya, setiap tahun itu pasti inflasi pendidikan anak tuh tinggi ya. Maksudnya dalam artian kenaikan biaya sekolah anak tuh tinggi banget ya. Iya. Memang udah hukumnya begitu ya. Sedih deh lah. Sebenarnya juga mungkin karena mengikuti juga bagaimana perkembangan biaya-biaya di sekitar ya Iya. gitu. Dan memang tuntutan daripada perkembangan anak itu setiap waktu juga berbeda-beda gitu. Iya sih, kayak tadi kita bilang zaman dulu kita les mungkin cuma les berenang, tari Bali, les karate. Iya. Sekarang les udah les harpa, les biola, les memanah, les Macem-macem. gimnastik udah beda lagi kan. Iya, jadi kan memang berbeda-beda Iya, ya. iya. Teknologi juga berbeda, segala sesuatu berbeda-beda ya. Jadi otomatis mengikuti. Ini kita punya pertanyaan banyak banget buat Mbak Lely, tapi Oh, sebelum gitu. kita yang nanya, kita kasih kesempatan buat penonton yang studio Oh dulu kali ya. iya. Coba yang mau nanya siapa silahkan. Silakan Mbak. Oke. Namanya siapa dan apa pertanyaannya? Oke, nama saya Ica. Hai Mbak Ica. Ya, saya mau nanya, ini kan saya mau menikah. Cie. Aku dicie. Selamat. Nah, itu berapa sih biaya yang dibutuhkan gitu ya dari anak itu lahir sampai dia lulus kuliah? Iya, bingung-bingung juga sih kalau dari lahir sampai dia lulus kuliah. Itu gimana tuh Ibu Lely? Sebenarnya saya selalu mengatakan ya kepada orang tua ataupun kepada rekan-rekan yang lain gitu bahwa sekolah itu atau pendidikan itu adalah investasi. Setuju banget. Jadi kalau ditanya berapa sih biaya pendidikan dari usia dini sampai kuliah, itu bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah investasi. Saya mau nanya nih, tertarik Iya. dalam urusan biaya membesarkan anak. Biasanya komponen apa sih yang paling besar gitu dalam membesarkan anak? Apa biar persiapannya gitu? Dan di umur berapa biasanya anak tuh banyak menyedot uang orang tuanya? Sekali lagi kembali bagaimana kita memandang itu dan melihat itu menjadi sebuah kebutuhan. Anak itu kan adalah bagian dari sebuah warisan atau apapun juga lah yang tentunya kita ingin yang terbaik ya buat buah hati kita gitu. Betul. Dari pengalamannya saya sih, kayaknya di setiap tahap itu Ada ya. Selalu ya Bu. tetap aja
ada. Ya kayak tadi kita obrolin, Bay, mungkin di saat masih bayi lebih menyedot banyak tuh ke biaya susu, terus imunisasi ke dokter anak. Iya. Tapi di saat mereka sudah semakin besar kan biayanya udah beda lagi nih. Iya. Sekarang ini mungkin saya biayanya udah nggak sebesar itu untuk masalah kayak yang susu dan kebutuhan dokter anak gitu. Tapi sekarang tuh lebih yang Ada ke lagi biaya yang lain. Justru kalau menurut saya Mbak makin besar makin mahal. Iya, benar. Ada inflasi itu juga mungkin Iya tambahnya kan, betul. Iya, nanti kita lanjut lagi ya, ini obrolannya memang semakin menarik ya. Apalagi tentunya kita sebagai orang tua, Anda berpikir bahwa saya ingin memberikan yang terbaik karena saya pengen anak saya itu memiliki nasib yang lebih baik dari kita, ingin memiliki masa depan yang lebih baik lagi daripada orang tuanya. Jangan kemana-mana, nih abis ini kita akan membahas seputar biaya. Ini dia yang menarik nih ya. Jadi tetaplah bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh